Jangan lupa subscribe, like dan bunyikan loncengnya agar info-info terbaru bisa disaksikan oleh Anda semua. Penyakit mulut dan kuku PMK yang menyerang hewan ternak terus meluas. Di 2 kabupaten di Aceh dan 4 kabupaten di Jawa Timur yang terkena wabah PMK. Di Aceh sendiri yakni Aceh Tamiang dan Aceh Timur, dan di Jawa Timur yaitu Gresik, Sidoarjo, Lamongan, dan Mojokerto. Kasus ini kembali muncul setelah Indonesia dinyatakan bebas PMK lebih dari 3 dekade lalu. Kasus pertama kali ditemukan di Gresik, Jawa Timur pada 28 April tahun 2022 dan telah mengalami peningkatan kasus rata-rata 2 kali lipat setiap harinya. PMK atau dikenal sebagai apte epizooticae adalah penyakit hewan menular dan bersifat akut yang disebabkan oleh virus. Penyakit ini berasal dari virus Tepa dari keluarga Picornaviridae, genus Aptovirus. Masa inkubasinya antara 2 sampai 14 hari. Penyakit ini rentan menulari hewan ternak seperti sapi, kerbau, rusa, kambing, domba, dan lain-lain. Penularan PMK pada hewan ternak ini secara langsung dapat melalui droplet, leleran cairan hidung, dan serpihan kulit pada hewan yang terinfeksi virus. Dan penularan secara tidak langsung terjadi pada vektor hidup, yaitu manusia dan hewan lainnya. Virus juga dapat menular melalui mobil pengangkut ternak, peralatan, alas kandang, dan lainnya. Virus yang menginfeksi akan membuat sapi demam hingga 41 derajat Celcius, tidak nafsu makan, menggigil, produksi susu berkurang. Sapi yang terinfeksi PMK juga menunjukkan tanda-tanda menggosokkan bibir, menggertakkan gigi, dan juga mengeluarkan liur. Pada kasus sejumlah sapi yang terinfeksi mengalami pincang karena luka pada kaki yang berakhir dengan kuku yang terlepas. Hewan ternak yang terinfeksi virus PMK masih aman dikonsumsi manusia. Yang tidak boleh hanya pada tempat-tempat yang langsung terkena dengan PMK. Misalnya organ-organ tertentu yang terkena, misalnya kaki, jeroan tidak boleh, atau mulut yang terkait dengan bibir dan lain-lain, atau lidah. Cuma itu yang memang tidak direkomendasi. Tapi yang lain masih bisa direkomendasi. Beberapa info juga tidak menganjurkan masyarakat mengkonsumsi ternak yang terinfeksi PMK, sebab kandungan susu atau daging dari hewan tersebut tetap mengandung virus. Dagingnya itu sudah sangat kurang mengandung protein atau asam amino. Karena virus berkembang biak di dalam tubuh memanfaatkan asam amino dan protein yang ada di dalam tubuh sapi. Menurut laporan Info Kementan, jumlah kasus hewan ternak yang terinfeksi PMK di Jawa Timur sebanyak 3.205 ekor dengan angka kematian 1,5%. Sementara kasus PMK di Aceh sebanyak 2.226 ekor dengan 1 kasus kematian. Dalam perayaan Idul Adha tahun ini, diperkirakan berlangsung 9 Juli tahun 2022 mendatang. Semestinya pada perayaan Hari Besar Umat Islam ini menjadi momentum para peternak meraup penghasilan. Jadi cermatlah dalam mengkonsumsi makanan dan mengolah masakan yang berasal dari daging sapi, kerbau, rusa, kambing, domba, dan lain-lain. Kesemuanya itu untuk kesehatan Anda semua. Tetap selalu jaga kondisi dimanapun Anda berada.